Kisah nyata horor pesugihan pemuda tanpa arah hidup. Suara gaib membisikkan sesuatu. Di sebuah sudut kota Yogyakarta, terdapat sebuah warung bubur ayam yang ramai dikunjungi. Warung itu sederhana, dengan papan kayu bertuliskan, "Bubur Ayam Om Joko," yang tergantung di atas pintu masuk. Suasana sore itu hangat, matahari mulai meredup, menciptakan nuansa cerah yang memikat. Di antara kerumunan pelanggan, terlihat seorang pemuda bernama Saputro, yang baru saja menginjakkan kaki di warung itu untuk pertama kalinya. Saputro adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan wajah tampan dan rambut hitam legam yang sedikit berantakan. Dia mengenakan kaos polos dan celana jeans, tampak santai namun sedikit gugup. Matanya yang tajam memancarkan semangat, tetapi ada bayangan keraguan di balik tatapannya. Ia adalah sosok yang biasanya menghabiskan waktu dengan teman-teman, bercanda dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan. Namun, kehidupan tanpa arah ini mulai membebani pikirannya. Sejak lulus sekolah menengah, Saputro merasa terjebak. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan seringkali hanya menghabiskan waktu di jalanan, berbagi cerita dan canda dengan teman-temannya. Di saat-saat seperti itu, keinginan untuk mendapatkan penghasilan dan tujuan hidup mulai muncul dalam pikirannya. Ketika Om Joko, pemilik warung, menawarkan pekerjaan, ia merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Om Joko adalah pria parubaya, wajahnya penuh keriput yang menandakan pengalaman hidupnya yang keras. Dia memiliki aura yang hangat, senyumnya selalu dapat membuat pelanggan merasa nyaman. Ketika berpapasan dengan Saputro, Om Joko melihat potensi dalam diri pemuda ini dan dengan ramah menawarkan pekerjaan sebagai pelayan di warungnya. "Kamu mau kerja di sini? Kerja santai, bisa dapat uang," katanya, mengundang Saputro untuk bergabung. Mendengar tawaran itu, Saputro merasa bimbang. Dia tidak terbiasa berhadapan dengan banyak orang dan takut tidak bisa memenuhi harapan. Namun, dorongan untuk memperbaiki kehidupannya dan mendapatkan uang untuk membantu keluarganya membuatnya memutuskan untuk mencoba. Dengan perasaan campur aduk, ia menganggukkan kepala dan menerima tawaran tersebut. Hari pertama bekerja di warung dimulai dengan kegugupan. Saputro mengenakan apron dan mulai melayani pelanggan. Dia belajar mencatat pesanan dan menghidangkan bubur ayam. Suasana warung yang ramai membuatnya merasa sedikit tertekan, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa lebih nyaman. Tawa dan canda antara pelanggan dan Om Joko membuatnya merasakan kehangatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, seiring waktu, Saputro mulai merasakan ada yang aneh. Uang yang masuk ke kas warung terasa lebih banyak dari biasanya. Dia tidak mengerti dari mana datangnya, tetapi tidak berani bertanya kepada Om Joko. Suatu malam, ketika dia membersihkan ruang belakang, dia mendengar bisikan lembut yang seolah-olah memanggilnya. Rasa takut menyelimutinya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dia mulai berpikir, apakah mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar warung bubur biasa ini. Perasaan tidak nyaman semakin mengganggu pikirannya. Suatu sore, saat ia sendirian di warung, dia melihat bayangan gelap melintas. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut mendorongnya untuk pergi. Namun, di saat yang sama, ada dorongan untuk tetap tinggal dan mencari tahu lebih jauh. Dia merasa terjebak dalam dilema antara rasa takut dan keinginan untuk menemukan kebenaran di balik keanehan yang terjadi di warung. Melihat Saputro yang masih bingung, Om Joko mendekatinya. "Jangan terlalu dipikirkan, Nak. Hidup ini penuh misteri," katanya dengan senyuman yang menenangkan. Kalimat itu menempel di benak Saputro. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu akan membawanya ke jalan yang gelap dan berbahaya, di mana kehidupan dan kematian saling berpelukan dalam sebuah perjanjian yang tak terduga. Dengan latar belakang kehidupan yang monoton dan tawaran pekerjaan yang penuh misteri, Saputro melangkah ke dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, di mana kekayaan dan bahaya saling menanti. Disinilah petualangannya dimulai. Dan dalam pencariannya akan kekayaan, ia akan menghadapi konsekuensi yang tidak terduga. Setelah beberapa minggu bekerja di warung bubur ayam Om Joko,
Saputro mulai merasakan ketidaknyamanan yang terus mengganggu pikirannya. Suasana di warung terasa semakin aneh, dan meski dia mencoba untuk bersikap biasa, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, melayani pelanggan, mencuci piring, dan menyiapkan bahan makanan. Namun, di balik kesibukan itu, Saputro merasakan ada misteri yang mengintai. Suatu sore, saat cuaca mendung dan gerimis mulai turun, Saputro berada di dapur bersama Ilham, saudaranya yang juga bekerja di warung. Mereka sedang mengaduk bubur ketika Ilham tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah pintu belakang. "Bro, kamu pernah merasa ada yang aneh di sini?" Tanyanya dengan nada serius. Saputro mengangguk, merasa ada benarnya. Ilham melanjutkan, "Aku sering mendengar suara-suara aneh saat malam hari. Seperti ada yang berbicara, tapi aku tidak bisa melihat siapapun." Keduanya saling bertukar pandang, dan rasa ketakutan mulai menyelimuti mereka. Saputro ingin berbagi tentang bisikan yang dia dengar, tetapi dia takut membuat Ilham semakin cemas. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu lebih jauh dan fokus pada pekerjaan mereka. Namun, keanehan itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, ketika warung sepi, Saputro membersihkan meja-meja dan mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang bergerak cepat, seolah-olah ingin menghindar. Rasa takut semakin dalam, tetapi ada dorongan dari dalam dirinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Apakah benar ada sesuatu yang lebih dari sekadar warung bubur? Satu malam, saat menunggu pelanggan, Om Joko tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata, "Kamu tahu, Nak, terkadang kekayaan datang dengan cara yang tidak biasa. Jangan takut untuk mencari tahu." Kata-kata itu membuat Saputro terperangah. Apakah Om Joko tahu tentang bisikan dan keanehan yang terjadi? Kenapa dia seolah-olah mengerti apa yang ada di benak Saputro? Rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. Dia merasa ada dunia lain yang tersembunyi di balik ketenangan warung bubur ini. Sore hari berikutnya, setelah selesai bekerja, Saputro memutuskan untuk menemui Bang Jami, dukun yang terkenal di daerah itu. Dia mendengar dari beberapa pelanggan bahwa Bang Jami bisa membantu orang mendapatkan kekayaan melalui ritual yang tidak biasa. Dalam benaknya, Saputro berpikir, mungkin inilah jalan yang dia cari. Ketika dia tiba di tempat tinggal Bang Jami, suasana terasa suram. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, dan bau dupa menyengat memenuhi udara. Bang Jami, seorang pria parubaya dengan mata tajam dan senyum menakutkan, menyambutnya. "Kau datang untuk mencari kekayaan, iya?" Tanyanya sambil memandang dalam-dalam ke mata Saputro. Rasa takut kembali menyelimuti, tetapi keinginan untuk mengubah hidupnya lebih kuat. Saputro menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan uang dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Bang Jami mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kekayaan bisa datang dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Apakah kau siap untuk mengambil risiko?" Dalam benak Saputro, bayangan kehidupan yang lebih baik mulai muncul, mengaburkan batasan antara harapan dan bahaya. Setelah mendengar penjelasan tentang ritual pesugihan, Saputro merasa terpesona. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya bersemangat. Bang Jami menguraikan syarat-syaratnya, sesaji, tumbal, dan komitmen untuk mengikuti semua instruksi ritual. Saputro merasa berdebar, tetapi dia sudah terlanjur terjun dalam keputusan ini. Dalam pikirannya, dia percaya bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan. Kembali ke warung, Saputro tidak bisa tidur. Dia terjaga sepanjang malam, memikirkan segala sesuatu yang baru saja terjadi. Ketakutan dan harapan berkelindan dalam pikirannya. Di satu sisi, dia merasa berani dan bertekad untuk mengubah hidupnya. Di sisi lain, dia merasa terjebak dalam keputusan yang bisa mengubah nasibnya selamanya. Hari-hari berikutnya di warung semakin menegangkan, dan Saputro tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang menantinya. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan suasana di sekitar warung terasa semakin berat.
Rasa ingin tahunya semakin menguatkan tekadnya untuk melanjutkan langkah ke arah yang tidak pasti ini. Di tengah kebingungan itu, Saputro merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia harus mempersiapkan diri untuk ritual yang dijanjikan oleh Bang Jami. Dalam pandangannya, kekayaan dan kehidupan yang lebih baik berada di ujung jari, tetapi dia tidak menyadari bahwa jalan yang dia pilih akan membawanya ke dalam kegelapan yang dalam, di mana setiap pilihan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Setelah pertemuannya dengan Bang Jami, Saputro merasa terjebak dalam dilema yang semakin membebani pikirannya. Rasa ingin tahunya tentang ritual pesugihan dan semua janji kekayaan yang ditawarkan mulai menguasai pikirannya. Dia bertekad untuk melanjutkan, meski bayangan rasa takut dan keraguan terus menghantuinya. Dalam hati, dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah konkret untuk memasuki dunia yang tidak dikenal ini. Hari-hari di warung bubur selama seminggu berikutnya terasa semakin menegangkan. Setiap malam, saat warung tutup, Saputro menghabiskan waktu merenungkan langkah-langkah yang harus diambil. Dia bahkan mulai mengumpulkan informasi dari pelanggan yang datang, mendengarkan cerita-cerita tentang pesugihan dan kekayaan yang dihasilkan dari perjanjian dengan makhluk gaib. Di dalam benaknya, cerita-cerita itu menari-nari, membangkitkan rasa penasaran yang semakin mendalam. Pada suatu malam, setelah warung tutup, Saputro memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan Ilham. "Bro, kamu percaya tidak dengan semua cerita tentang pesugihan?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ilham, yang terlihat lelah, menjawab dengan skeptis, "Aku tidak tahu, Sap. Tapi beberapa orang bilang, itu berbahaya. Banyak yang tidak kembali setelah berurusan dengan dukun." Kekhawatiran Ilham semakin memperkuat ketegangan di dalam diri Saputro. Namun, ia merasa tidak bisa mundur lagi. Dia mulai melakukan persiapan untuk ritual yang dijanjikan Bang Jami. Dalam benaknya, semua ini adalah jalan keluar dari kehidupan yang membosankan dan tanpa harapan. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual, bunga, makanan, dan barang-barang lain yang disarankan oleh Bang Jami. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saputro merasa berdebar-debar saat memasuki tempat tinggal Bang Jami. Suasana di sana terasa lebih suram daripada sebelumnya. Dupa terbakar dengan wangi menyengat memenuhi udara, menciptakan suasana mistis yang membuatnya semakin gelisah. Bang Jami menunggu di ruang tengah, dengan senyum misterius yang bisa menimbulkan rasa nyaman sekaligus ketakutan. "Selamat datang kembali, Nak. Saatnya kita lakukan ritual," kata Bang Jami. Suaranya dalam dan menggema. Saputro mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Dia merasa seperti melangkah ke dalam kegelapan yang tak terduga. Bang Jami memimpin ritual dengan gerakan yang terampil. Dia mengatur sesaji di atas meja, mengatur bunga dan makanan dengan rapi. "Kau harus fokus pada niatmu. Apa yang kau inginkan harus jelas," tegas Bang Jami sambil memandang dalam-dalam ke wajah Saputro. Dalam hatinya, Saputro berdoa agar semua ini berhasil, bertekad untuk mengubah nasibnya. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra yang membuat bulu kuduk Saputro merinding. Suara Bang Jami menembus keheningan, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Dia merasakan hawa dingin meresap ke dalam ruangan, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Saputro berusaha untuk tetap tenang, tetapi saat melihat ke sekeliling, dia merasa seolah-olah bayangan-bayangan di sudut ruangan bergerak. Saat ritual mencapai puncaknya, Bang Jami meminta Saputro untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, tumbal yang harus diberikan untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Tumbal ini bukan berarti harus kehilangan sesuatu yang berharga secara fisik. Terkadang, pengorbanan yang lebih dalam diperlukan, jelas Bang Jami. Saputro terdiam, merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Apa yang harus dia korbankan? Dia teringat Ilham, saudaranya yang selalu mendukungnya. Rasa bersalah tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Namun, dorongan untuk mendapatkan kekayaan yang diimpikannya mengalahkan rasa takut itu. Dalam keadaan bingung, dia memutuskan untuk melanjutkan ritual, berharap tidak ada konsekuensi buruk yang akan muncul.
Setelah ritual selesai, Bang Jami memberikan Saputro sebuah jimat, dengan janji bahwa kekayaan akan segera datang. Ingat, nak, setiap tindakan ada konsekuensinya. Apapun yang kau lakukan, kau harus siap menghadapi hasilnya, pesan Bang Jami, suaranya terdengar lebih dalam dan lebih serius. Saputro hanya mengangguk, merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Kembali di warung, segalanya terasa berbeda. Uang yang masuk ke kas warung terasa lebih banyak dari biasanya. Pelanggan berdatangan, dan Saputro merasakan kebangkitan semangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Ilham mulai terlihat tidak nyaman, seringkali menggenggam perutnya dan mengerang kesakitan. Saputro merasa ada yang tidak beres, tetapi dia berusaha mengabaikannya, terpesona oleh kekayaan yang mulai mengalir. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh kembali menghantuinya. Dia merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Dalam tidurnya, dia sering bermimpi buruk tentang Ilham yang terjatuh dan terjerat dalam kegelapan. Ketakutan mulai merayapi pikirannya, tetapi keinginan untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan mengalahkan semua rasa takut itu. Saputro terjebak dalam pusaran harapan dan ketakutan. Dia menyadari bahwa jalan yang dia pilih tidak lagi sederhana. Setiap langkah yang diambil membawa konsekuensi, dan hidupnya mulai terikat pada keputusan yang diambil dalam kegelapan ritual. Di saat dia semakin dekat dengan kekayaan, dia juga semakin menjauh dari kenyataan, terjebak dalam labirin yang tidak bisa dia keluar. Setelah ritual pesugihan, kehidupan Saputro berubah drastis. Dalam waktu singkat, warung bubur ayam Om Joko meraih kesuksesan yang belum pernah terbayangkan. Uang mengalir deras, dan pelanggan berdatangan tanpa henti. Namun, di balik kemewahan yang tiba-tiba ini, ada bayangan gelap yang mengintai, dan Saputro mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Suatu malam, suasana di warung tampak lebih ramai dari biasanya. Kegembiraan menghampiri Saputro saat dia melayani pelanggan, tetapi di sudut hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Ilham, saudaranya, semakin sering mengeluh tentang sakit perut yang tak kunjung sembuh. Rasa khawatir mulai menghantuinya, tetapi Saputro berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Dia terjebak dalam ilusi kekayaan yang mengalir deras. Saat warung tutup dan semua pelanggan pergi, Saputro merasa lega, tetapi Ilham masih terbaring di sudut, tampak lemas. "Sap, aku merasa tidak enak badan. Sepertinya ada yang tidak beres," ungkap Ilham dengan suara lemah. Mendengar itu, hati Saputro bergetar. Dia merasa bersalah, tetapi di dalam dirinya ada suara yang terus mendorongnya untuk tidak mundur. "Mungkin kamu hanya butuh istirahat, Ilham. Besok akan lebih baik," jawabnya, meski dia sendiri tidak yakin. Keesokan harinya, Saputro terbangun dengan perasaan cemas. Ketika dia mendekati Ilham, saudaranya sudah terbaring tak berdaya dengan wajah pucat. "Ilham, bangun!" teriaknya, panik. Namun, tidak ada respon. Dia segera membawa Ilham ke rumah sakit, tetapi dokter hanya bisa menggelengkan kepala. "Kami tidak bisa menemukan penyebabnya. Ia mengalami gejala yang sangat aneh," ucap dokter dengan nada penuh kekhawatiran. Kembali ke rumah, Saputro merasa hancur. Dia mulai merenungkan semua yang terjadi. Apakah ini ada hubungannya dengan ritual pesugihan yang dia lakukan? Bayangan Ilham yang terjatuh dalam kegelapan muncul kembali dalam pikirannya. Rasa bersalah mulai menyelimutinya, tetapi dia masih merasa terjebak dalam lingkaran kekayaan yang terus mengalir. Malam itu, saat Saputro sendirian di warung, suasana terasa sangat tegang. Dia mendengar suara bisikan yang sama seperti sebelumnya, dan kali ini, suara itu begitu jelas. "Kekayaan ada harganya, nak. Apa yang kau inginkan harus dibayar." Suara itu seolah datang dari sudut ruangan yang gelap. Dia berlari keluar, tetapi bayangan-bayangan gelap itu terus mengikutinya. Keesokan harinya, Ilham semakin memburuk. Saputro merasa tidak berdaya, dan rasa bersalah semakin menumpuk. Dia teringat kata-kata Bang Jami tentang tumbal. Apakah Ilham adalah tumbal yang harus dibayarkan untuk kekayaan yang didapatkan?
Dalam keadaan putus asa, dia kembali menemui Bang Jami, berharap bisa menemukan jalan keluar. Saat sampai di tempat Bang Jami, suasana terasa lebih suram dari sebelumnya. Bang Jami menyambutnya dengan tatapan serius. "Kau datang karena merasa ada yang salah, bukan?" tanyanya. Saputro mengangguk, air mata menggenang di matanya. "Ilham sakit, dan aku merasa ini semua karena pesugihan yang aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan?" Dia merasa terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Bang Jami menghela napas, lalu menjelaskan dengan nada berat. "Setiap pesugihan memiliki konsekuensi. Tumbal yang kau berikan tidak selalu terlihat. Kadang, itu bisa menjadi orang terdekatmu. Jika kau ingin menyelamatkan Ilham, kau harus melakukan ritual lain untuk mengembalikan apa yang telah diambil." Kata-kata tersebut menghantam Saputro seperti petir di siang bolong. Dia merasa seolah-olah dunianya runtuh, dan semua yang dia impikan telah berubah menjadi mimpi buruk. Dengan tekad yang membara, Saputro memutuskan untuk mengikuti saran Bang Jami. Dia kembali ke warung dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual baru, berharap bisa menyelamatkan saudaranya. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan ketidakpastian yang mendalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah semua ini berakhir dengan baik? Malam itu, dalam suasana yang mencekam, Saputro melakukan ritual yang telah disiapkan. Dia memanggil makhluk gaib yang selama ini diajak bertransaksi. "Saya mohon, kembalikan saudaraku. Saya bersedia membayar harga yang harus dibayar," ucapnya dengan penuh pengharapan, meski dalam hati dia merasa ketakutan. Namun, saat ritual berlangsung, suasana menjadi semakin gelap dan menakutkan. Tiba-tiba, Ilham muncul di hadapannya, tetapi sosoknya tampak terdistorsi dan menakutkan. "Sap, apa yang kau lakukan?" Suara Ilham bergetar. Saputro berusaha menjangkau saudaranya, tetapi bayangan itu menghilang dalam kegelapan. Dia menyadari bahwa semua yang telah dilakukannya tidak dapat diubah. Kekacauan mencapai puncaknya ketika Saputro merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dalam sekejap, semua kekayaan yang diperoleh menghilang, dan dia terjatuh ke lantai. Perasaan hampa menyelimuti diri, dan saat itu dia menyadari, semua yang dia inginkan telah membawanya ke tepi jurang. Dalam keputusasaan, Saputro menangis, merasakan kehilangan yang sangat dalam. Akhirnya, Saputro terbangun di lantai warung, lelah dan hampa. Semua yang pernah berkilau dalam hidupnya kini berubah menjadi debu. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya, kekayaan, harapan, dan yang terpenting, saudaranya. Dalam keheningan malam, dia merenungkan semua pilihan yang telah diambil. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah selalu memiliki konsekuensi, dan kadang, harga yang harus dibayar terlalu mahal untuk ditanggung. Cerita ini berakhir dengan Saputro yang terpuruk, terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa jalan menuju kekayaan yang instan hanya membawa kehampaan dan kesedihan. Dalam kegelapan malam, dia berdoa agar dapat menemukan jalan kembali ke cahaya, meski tahu bahwa semuanya telah terlambat.